Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman, salam sejahtera. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, untuk pertemuan minggu ini saya sudah mengirimkan materi-materi tentang public relation ya, tentang konsep dasar public relation. Nah, apakah teman-teman semuanya sudah melihat di Google Classroom? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Baik, saya akan mulai ke slide selanjutnya ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa konsep-konsep dalam IR. Yang pertama adalah bertolak dari sikap ekologis. Jadi bertolak dari saling ketergantungan antar organisme atau bisa organisasi, yakni antara organisasi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah adanya organisasi ini akan bermanfaat bagi publik. Jadi setiap organisasi yang ada dalam masyarakat akan berhubungan dengan masyarakat atau publik, sehingga perlu dilakukan upaya menjembatani hubungan dengan masyarakat agar tidak terjadi konflik. Sampai di sini paham ya? Penjelasannya bisa dipahami ya. Oke. Yang selanjutnya di sini adalah ada implikasi ya. Jadi apa implikasi itu? Implikasi adalah sebuah dampak ya teman-teman. Jadi harap dipahami. Jadi implikasi adalah dampak. Jadi implikasinya adalah yang pertama, pelaksana institusi itu menerima kewajiban moral untuk menerima sebuah tanggung jawab sosial. Jadi pasti ini akan berhubungan dengan tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua adalah institusi mengusahakan komunikasi dengan masyarakat itu dengan mengatasi hambatan-hambatan. Jadi jika nanti teman-teman kalau sudah bekerja atau menjadi LSM itu diperlukan hubungan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini ya. Salah satunya teman-teman harus menguasai salah satunya skill yaitu public relation atau kehumasan. Kemudian yang ketiga adalah mencari jalan untuk terciptanya integrasi sosial seperti itu. Nah teman-teman, saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Bisa dibantu, oke? Terima kasih. Jadi di sini ada konsep timbal balik ya. Jadi timbal balik itu yang pasti ditunjukkan dengan bertemunya kepentingan yang berbeda. Ada implikasinya juga. Kayak gitu. Implikasinya adalah organisasi dituntut untuk mengusahakan komunikasi dengan masyarakat. Kemudian harus ada inisiatif komunikasi yang seharusnya berasal dari organisasi. Kemudian organisasi itu menempatkan sebuah kepentingan kepada masyarakat sebagai landasan dasar ya dalam pembuatan program dan tindakan atau keputusan seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Bisa Pak. Hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan kepentingan organisasi sehingga masyarakat itu dapat menilai dan menempatkan kepentingan yang sesuai seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan mutual understanding teman-teman untuk konsep dasar IR? Yang pertama adalah kondisi di mana terdapat sebuah keberlangsungan saling pengertian antara organisasi dengan publik. Kemudian harus terakomodasi kepentingan organisasi dan kepentingan publik. Paham? Oke, dilanjut. Oke, selanjutnya adalah di sini bagaimana dengan pertumbuhan IR itu sendiri. Jadi terdapat kemajuan-kemajuan dalam masyarakat yang pasti akan mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar. Yang pertama adalah perubahan cara berpikir. Pasti ya, karena nanti kita akan masuk ke sedikit filsafat yaitu autoritarian. Dari auto akan menjadi libertarian seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan sistem kerja tradisional menjadi sistem kerja industri. Pasti akan ada namanya sebuah kelas. Jadi di dalam sosiologi itu nanti dari Marxis itu teman-teman kalau kemarin belajar itu ada sebuah kelas tersendiri ya. Di sini terjadinya kelas baru dari petani menjadi buruh atau pegawai industri. Kemudian yang ketiga ada sektor politik. Jadi perubahan dari monarki ke demokrasi seperti yang di Indonesia sendiri alami ya. Kemudian ada sektor ekonomi. Di sini adalah terjadi persaingan untuk merebut perhatian massa. Lalu ada sektor sosial seperti itu. Semakin kompleks permasalahan sosial, maka akan semakin banyak sebuah perburuan gitu. Bagaimana? Sudah dipahami? Oke. Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, ini adalah filsafat autoritarian ya teman-teman. Jadi apa itu filsafat autoritarian? Yaitu intinya adalah masyarakat secara umum itu tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa? Karena secara umum mereka memiliki keterbatasan. Ingat, autoritarian itu memiliki keterbatasan. Kemudian tugas pimpinan masyarakat adalah memberitahu masyarakat apa saja yang harus dilakukan. Kenapa? Itu dilakukan untuk mengarahkan masyarakat mengetahui mana yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian bagaimana penerapannya? Pasti masyarakat akan menjadi objek, tidak mempunyai hak-hak yang maksimal, tidak punya kebebasan. Kemudian juga terdapat kebijakan, tapi kebijakannya adalah monopoli penguasa, termasuk tidak punya kebebasan untuk mengungkap kebenaran, memilih dan mengekspresikan diri. Kira-kira ini sudah berapa menit, teman-teman? 7 menit, Pak. 7 menit. Oke, baik. Berarti kurang 3 menit lagi ya materinya ya. Oke, selanjutnya. Jadi, bagaimana dengan filsafat libertarian? Filsafat libertarian itu pasti adanya kebebasan, baik pada individu maupun masyarakat. Kemudian masyarakat memiliki kemampuan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah seperti itu. Bagaimana dengan pimpinan atau bisa disebut sebagai penguasa? Pimpinan itu adalah merupakan sarana bagi masyarakat untuk mencapai tujuan seperti itu. Di filsafat libertarian, kegiatan PR hanya mampu tumbuh dan berkembang pada masyarakat yang mempunyai kebebasan atau demokrasi. Sifatnya demokratis baik. Teman-teman tampaknya sudah paham ya, karena teman-teman sudah membaca sebelumnya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih atas teman-teman sudah mau membaca, sehingga ketika saya terangkan teman-teman bisa paham. Tapi jangan lupa, nanti ada beberapa tugas yang akan saya berikan ke classroom Anda masing-masing. Dan minggu depan kita akan ketemu untuk membahas filsafat yang lain dari konsep public relation ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Dwi. Terima kasih.